Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pada bagian yang kedua ini saya akan membahas tentang golongan tauhid, ya, tauhid Asy'ariyah. Mengapa saya memperbincangkan masalah ini? Karena masalah ini ada sebagian ulama yang menganggap bahwa Asy'ariyah itu sesat. Ya, kok bisa berani? Kok berani menyesatkan ulama yang sudah paham tentang Al-Quran, paham tentang hadis, paham tentang akidah. Alasannya karena tidak ada dalam Al-Quran. Jadi aqaid yang 50, coba dari satu, ya, satu sifat wujud, ya, wujud. Yang 20 sifat, 40 dengan lawannya, tambah 2, tambah 8, ya. Sifat yang jaiz bagi Allah dan sifat yang jaiz bagi para utusan. Sifat yang muhal bagi para utusan dan sifat yang wajib bagi para utusan. Jadi 48 tambah sifat jaiz bagi Allah 2, 1 tambah sifat yang jaiz bagi para utusan 1 menjadi 50. Seperti yang telah saya kemukakan, bahwa sifat 20 itu dibagi lagi menjadi satu sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud adalah sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatu lil ahwadits, qiyamuhu bi nafsihi wa. Nah, 5 sifat ini adalah sifat salbiyah. Maksudnya salbiyah itu mencabut atau tercabut dari kita. Kita tidak mempunyai sifat seperti itu. Ya, seperti yang saya telah jelaskan pada bagian yang pertama. Bagian yang kedua sekarang ini adalah sifat ma'ani, sifat yang berbangsa makna. Sifat ma'ani itu ada 7, ya, 7. Qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, ya. Qudrah itu ada dalam Al-Quran, ada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu berkuasa. Karena qudrah itu maknanya kuat. Qudrah, Allah mempunyai sifat kuat, kekuatan, kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dalilnya dalam Al-Quran, bukan sesat. Dibilang sesat, ya, kita harus ngaji dulu sebelum menyesatkan orang lain. Harus ngaji dulu. Jadi sifat qudrah itu ada dalam Al-Quran. Iradah, yang selanjutnya adalah sifat iradah. Apa iradah itu? Iradah adalah Allah berkehendak. Allah mempunyai kehendak mengadakan sesuatu, hanya mengatakan kun, adalah kamu, fayakun, maka menjadi ada.
Dalam Al-Quran ada, idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Apabila Allah itu mau mengadakan sesuatu, enggak repot, hanya mengatakan kun, adalah kamu, fayakun, suatu ketika itu lalu menjadi ada. Apakah Allah butuh antara kaf dan nun ya untuk mengatakan atau mengadakan sesuatu? Tidak seperti itu. Ya. Itu maksudnya adalah dari saking cepatnya Allah itu dalam menciptakan sesuatu sehingga tidak bisa diukur dengan detik, lebih cepat dari detik. Ya, karena Allah itu punya sifat yang tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan menit, tidak membutuhkan detik, tidak membutuhkan jam. Hanya kun fayakun, seperti itu. Jadi sifat qudrah, iradah ini semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran, walaupun tidak dikatakan sifat qudrah. Ini kan hanya kalimat saja, pengistilahan. Qudrah, iradah, ilmun. Selanjutnya sifat ma'ani itu ilmu, ilmun. Allah mengetahui, Allah mempunyai ilmu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi Asy'ariyah itu sifat Asy'ariyah, konsep dari Imam Al-Asy'ari itu mengambil dari Al-Quran. Dalam Asmaul Husna juga ada sifat ilmu itu. Al-Alim, Zat yang maha mengetahui. Innallaha bima ta'amaluna alim. Allahu alimun bidzatis sudur. Banyak dalam Al-Quran sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Bukan enggak ada dalilnya di Al-Quran, ada. Qudrah, iradah, ilmu, hayat. Hayat juga ada. Hayat itu hidup. Hayat itu hidup. Dalam Al-Quran apakah ada? Ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang tiada Tuhan selain Dia. Huwal hayyul qayyum, dialah zat yang maha hidup, al-hayy. Jadi ada dalam Al-Quran, ada semua dasar-dasarnya, bukan ngarang. Ulama itu bukan asal ngarang. Makanya jangan menyesatkan paham Asy'ariyah. Ya. Memang tidak ada dalam Al-Quran kita itu wajib mengetahui sifat-sifat yang 20, yang muhal 20 juga. Intinya aqaid 50 memang tidak ada, tapi semuanya tersirat dalam Al-Quran. Contohnya yang telah saya sebutkan tadi, qudrah, iradah, ilmu, hayat. Sama itu sami'un, mendengar. Dalam Asmaul Husna kan ada. Wa huwas sami'ul alim. Wa huwas sami'ul alim. Dan Dia, Allah maksudnya, As-Sami, Zat yang mendengar, Al-Alim, Zat yang mengetahui. Ini sudah ada ilmu, mendengar, sama mendengar, As-Sami, mendengar, ada dalam Al-Quran. Jadi sifat salbiyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Basar itu melihat. Dalam Al-Quran ada. Innallaha alimun bidzatis sudur. Wallahu basirum bima ta'malun. Ada. Allah melihat tentang apa yang kamu kerjakan. Apanya kok mau dikafirkan? Justru menurut saya yang salah itu ketika memberi sifat kepada Allah dengan sifat-sifat kehinaan, sifat-sifat makhluk.
Contoh, Allah melihat dengan mata Allah tidak sama dengan mata kita. Alasannya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa kepada Allah syai'un, sesuatu. Jadi kalau Allah dikatakan mempunyai mata tapi tidak sama dengan mata makhluk, telinga, ya, tangan, kaki, ini namanya kaum mujassimah. Nah, kaum mujassimah ini di ahli sunnah wal jamaah enggak ada. Kaum ahli sunnah wal jamaah itu tidak mengikuti paham seperti ini, ya. Jadi sifat salbiyah itu akan diulang, ya. Kudrah, kuasa, iradah, berkehendak, ilmu, mengetahui, Allah mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat. Ya, melihat dengan apa? Tidak melihat dengan seperti kita. Kita itu kan bisa melihat dengan bola mata, pakai lensa mata. Kalau seperti saya karena sudah agak tua, ya, harus pakai kacamata seperti itu. Bukan seperti itu sifat-sifat Allah, ya. Jadi inilah sifat yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Selanjutnya ada sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah itu hanya mengokohkan, hanya menetapkan kepada sifat ma'ani yang sebelumnya, yaitu kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Maknawiyah itu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Hanya menambah kaunuhu, ya, kaunuhu ta'ala qadiran. Adanya Allah itu selamanya tetap mampu. Kaunuhu ta'ala muridan, adanya Allah itu selamanya tetap berkehendak, sampai saat ini, sampai akan datang, bahkan tidak ada sampai kapan, seperti itu. Tidak ada akhirnya. Aliman, kaunuhu ta'ala aliman, adanya Allah itu adalah zat yang mengetahui. Sejak kapan? Tidak ada sejak. Sampai kapan? Tidak ada sampai. Terus qadiran, dan aliman, hayyan, hayyan, selamanya tetap hidup. Kaunuhu ta'ala, adanya Allah Ta'ala itu selamanya hayyan, tetap hidup. Hayyan, sami'an, keadanya Allah, kaunuhu ta'ala sami'an, adanya Allah tetap mendengar. Tidak seperti makhluk. Kalau makhluk asalnya tidak mendengar, diberi pendengaran oleh Allah setelah lahir, mendengar. Setelah mendengar menjadi berkurang setelah tua, ya. Bahkan menjadi tuli, ada, tidak mendengar apa-apa. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, kaunuhu ta'ala basiran. Adanya Allah Ta'ala adalah zat yang melihat. Tidak melihat seperti kita. Kan kita bisa melihat dengan pakai mata, kita bisa melihat dengan pakai hati, seperti itu. Allah tidak pakai mata, tidak pakai hati. Ya pakai apa? Tidak sama dengan segala makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau kita misalnya nanti ada terbersit di pikiran kita bahwa Allah kayak gini, itu semua adalah godaan setan, goresan setan. Mutakalliman, yang terakhir mutakalliman, kaunuhu ta'ala mutakalliman,
adanya Allah Ta'ala adalah Al-Zat yang berfirman. Semuanya ada ini dalam Al-Quran. Dalilnya banyak. Banyak dalilnya. Kalam wa kallamallahu Musa taklima. Banyak dalilnya. Saya kan sudah sebutkan tadi dalil dari sifat-sifat ma'ani itu. Maka sifat-sifat dalil dari sifat-sifat ma'ani banyak yang serupa dalam Al-Quran. Contoh Sami'an basiro, itu dalam Al-Quran banyak kata-kata Sami'an basiro. Allah itu Al-Zat yang mendengar, basiro Al-Zat yang melihat. Ya mungkin ini part kedua ya. Selanjutnya nanti sifat yang 20 ini sudah selesai. Yang belum selesai adalah lawan dari sifat yang 20. Insyaallah pada part berikutnya. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum.